Ya, tampaknya di stop kita, giliran berhenti dulu. Kayak gini. Kondisinya bisa dilihat rekan-rekan. Oke, ya kali ini kita akan coba melihat kondisi saat ini. Perbaikan jalan utama ataupun jalan nasional Kuningan Majalengka, rekan-rekan. Ya, seperti diketahui di sekitar wilayah atau daerah Cipadung ya, terjadi longsoran sudah beberapa bulan yang lalu dan bahkan pada bulan Juli kalau tidak salah itu ditutup total sampai waktu yang tidak ditentukan. Dan ternyata saat ini untuk jalan nasional Kuningan Majalengka ternyata sudah dibuka kembali, namun sistemnya masih buka tutup ya. Kita akan coba melihat melalui pandangan udara seperti apa kondisinya saat ini. Point updated. Di depan sudah kelihatan area longsorannya ataupun area pengerjaannya. Kita coba lebih dekat dulu sebentar. Ya, kita pertama-tama coba lihat di titik bawahnya dulu, rekan-rekan. Kondisinya saat ini seperti ini ternyata. Oke, oh ya, nanti juga kita coba menyusuri jalan ini melalui pandangan darat ya, atau menggunakan motor, kita motovlogan. Nah, ini rekan-rekan. Ini titik yang pertama kita akan coba lihat dulu di area bawahnya. Nah, seperti ini ternyata jika dilihat dari kondisinya, ini sedang dilakukan ataupun sudah dilakukan sloping ya, ataupun dibuatkan penyenderan rekan-rekan. Ya, kelihatan ini kendaraan yang naik ke atas. Nggak tahu ini, coba kita lihat ditutupnya di sebelah mana ya. Tadi saya coba lewat itu ditutupnya dari mulai arah bawah rekan-rekan di sekitaran Cikijing. Tapi oh, ini juga di sini ditutup ternyata. Ya, ternyata di sini juga ditutup nih. Ya. Ya, ternyata ada dua spot penutupan ternyata. Tadi di Cikijing satu dan ini di sini satu ya, di dekat area longsoran. Begitu rekan-rekan. Nah, itu sampai ke depan sana sebentar. Nah, itu Cikijing ya. Nah, itu di depan sana Cikijing. Tadi sempat ditutup di sebelah sana itu di sekitar wilayah Cikijing. Namun ternyata di sini juga dilakukan penutupan, buka tutup tepatnya ya. Ya, saat ini untuk jalan nasional Kuningan Majalengka ataupun Cirebon Majalengka saat ini sedang dilakukan perbaikan di area longsoran Cipadung rekan-rekan oleh pihak BBPJN atau Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional DKI Jakarta Jawa Barat ya. Ya, dan saat ini kita coba lihat kembali progresnya seperti apa. Ini saya coba perlihatkan dulu arus kendaraan yang melintas di jalan nasional ini yang saat ini sedang dilakukan buka tutup ya, masih buka tutup rekan-rekan. Ya, hanya kendaraan roda 4 pribadi tampaknya yang bisa lewat dan beberapa truk yang tidak terlalu besar ya, tidak bersumbu 3 atau apa itu istilahnya tuh. Begitu rekan-rekan. Oke, kita coba dekati nih. Kita coba zoom di area yang atasnya ya. Bawahnya dulu lah, bawahnya belum selesai juga. Nah, ini untuk di bawahnya. Untuk di jalur bawahnya ini ya, ini yang kemarin terjadi longsoran sudah dibuatkan box culvert ya, atau gorong-gorong ini. Ya, gorong-gorong, dan nantinya tampaknya ini lebarnya akan sama seperti dahulu. Karena saat ini sedang proses pembuatan saluran air dan juga ini box culvertnya sudah tersedia. Nah, itu di atas proses pembuatan saluran air ternyata. Ya, ini ya. Ini proses pembuatan saluran air. Dan untuk jalan atau badan jalan yang bisa dilewatinya ini hanya satu arah.
Ya, hanya untuk satu mobil saja ya, nggak bisa dari dua arah ini. Begitu rekan-rekan, ini masih bersifat situasional. Dan tampaknya jika nanti mulai memasuki musim hujan ini, ya sebentar lagi mulai memasuki musim hujan, agak ngeri juga ya. Jadi harus lebih hati-hati saat melintasi jalur ini rekan-rekan. Oke, selanjutnya jalur di bawah yang di seberangnya ya. Oke, ya sama seperti sebelumnya. Untuk di bawah yang ini, titik ini ya, untuk di titik ini ternyata dibuatkan, oh ya, ini penahan struktur jalan rekan-rekan. Ya, dibuatkan pondasi penahan struktur jalan. Ya, dibuatkan pondasi penahan struktur jalan. Ini di backcasting ya, dilakukan proses backcasting ataupun pengecoran ini. Nah, itu bisa dilihat dilakukan pengecoran. Coba kita zoom lagi. Nah, ini sebentar. Oh, ternyata zoomnya terlalu jauh. Kita coba dekati dulu. Nah, ini ya. Nah, baru kita zoom. Ini bawahnya ada kabel, jadi saya tidak bisa terlalu dekat. Nah, ini bisa kelihatan tuh besi-besinya ya, besi-besinya tuh. Ini besi-besinya untuk pondasi penahan struktur badan jalannya rekan-rekan. Jadi dicor ternyata luar biasa. Ini hampir mirip-mirip seperti di daerah Nyalindung, juga sama di Jalan Nasional Cirebon Bandung ya. Itu dilakukan pembuatan pondasi untuk penahan struktur tanah badan jalannya. Ini mohon maaf ramai sekali adik-adik di belakang ini. Lagi mainan burung dara. Oke. Ya, seperti ini kondisinya untuk di jalur bawah ini. Dan tampaknya sedang atau masih dilanjutkan pada tahap backcasting. Ya, backcasting untuk pondasi penahan jalannya. Oke, dan ini di atasnya. Oke, ya di atasnya ternyata dilakukan proses hot grid ataupun pembetonan dengan teknik penyemprotan ya. Ya, luar biasa. Oke, mantap. Nah, ini di atasnya dibuatkan proses hot grid. Ini rekan-rekan. Ya, hot grid ya. Luar biasa. Sesuai prediksi, ini ternyata dilakukan proses hot grid ataupun pembetonan dengan teknik penyemprotan rekan. Nah, ini kelihatan pekerja. Ya, lupa saya. Ini di tanggal 22 September hari Minggu ya. Hari Minggu tanggal 22 September tahun 2024. Walaupun hari Minggu ini para pekerja terus bekerja melakukan pengerjaan, tampaknya memang mengejar deadline harus segera bisa rampung tentunya ya, karena ini berlomba dengan musim hujan tentunya. Berlomba dengan musim hujan ya. Nah, ini seperti ini. Proses hot grid saat ini sudah nyampe ke atas ternyata, luar biasa. Ya, proses hot gridnya sudah nyampe ke atas. Nah, ini rekan-rekan. Ya, oke, hot gridnya sudah nyampe ke atas. Nah, ternyata di atasnya pun kita coba lebih ke atas sedikit. Iya. Nah, ini kendaraan berjalan pelan-pelan ya, karena ini area pengerjaan. Jadi kendaraan pun harus berjalan pelan-pelan, harus lebih hati-hati karena tentunya banyak para pekerja dan juga material-material konstruksinya. Jadi harus lebih hati-hati saat melintasnya. Ini alhamdulillah saja sudah dibuka saja nih, sudah sangat alhamdulillah ya. Walaupun hanya buka tutup, karena hampir beberapa bulan yang lalu itu banyak kendaraan seperti bus-bus dan juga mobil-mobil besar yang melewati daerah saya Majalengka tentunya, karena berputar jauh ya, kasihan bahan bakarnya itu. Nah, ini kayak gini ya, yang di atas itu kayak gini kondisinya saat ini. Coba kita lebih dekat. Ya, untuk pengerjaan di daerah atas pun sama. Ini dibuatkan jalur baru ya, dibuatkan jalur baru karena jalur yang lama seperti diketahui ini hampir setengah badan jalan mengalami longsor ya. Nah, ini setengah badan jalan, hampir setengah badan jalan betul mengalami longsor. Nah, itu marka tengah ya kelihatan ya, kayak gitu rekan. Nah, ini kelihatan juga di depan akan sama dilakukan proses hot grid kelihatannya, ataupun pembetonan dengan teknik penyemprotan di sekitar titik ini. Namun jika dilihat secara seksama, untuk area lereng ataupun tebing di titik ini tampaknya berupa batuan. Ya, ini tampaknya berupa batuan dan bahkan, nah ini nih,
Coba saya perlihatkan ya. Sebenarnya pas di jalan tol Cisumdawu juga sempat saya perlihatkan. Ini untuk proses shotcrete itu ada pengaplikasian dulu besi ya. Nah ini besi untuk menahan ataupun menjadi apa, tumpuan mungkin ya, menjadi tumpuan daripada semen yang akan dilakukan shotcrete di sekitar area ini rekan-rekan. Begitu. Oke, coba kita kemana lagi? Iya, oke. Nah ini seperti ini kondisinya untuk titik yang sudah dilakukan shotcrete dengan baik ya tentunya. Oh iya, kelihatannya sini akan ada sepanjangnya ya. Ya, kelihatannya ini proses shotcrete akan dilakukan sepanjangnya. Kenapa? Karena di depan ini pun tampaknya dibuatkan jalur baru rekan-rekan. Ya, ini merupakan titik yang tidak terimbas longsor, namun saat ini bisa dilihat. Ya, ini pun sama, dibuatkan jalur baru ya, dengan memperlebar atau dengan mengeruk area lereng ataupun tebingnya. Ya, dengan mengeruk area lereng ataupun tebingnya. Coba kita lihat dulu. Nah, ini kendaraan tertahan, kenapa nih? Coba sebentar. Kendaraan tertahan. Kita maju dulu ya. Ya, ini kendaraan tertahan, nggak tahu kenapa. Gantian mungkin atau seperti apa, nggak paham juga. Nah ini rekan-rekan, ya dibuatkan jalur baru dengan mengeruk area lereng ataupun tebing ya, area lereng ataupun tebing di titik sepanjang jalur ini. Nah ini ada ekskavator dan juga ada truk yang membawa hasil kerukannya tentunya. Begitu rekan-rekan. Ya oke, mantap lah. Ya, kembali saya dan mungkin rekan-rekan semuanya hanya bisa berdoa dan juga mendoakan semoga proses perbaikan jalan nasional Kuningan Majalengka ini bisa berjalan lancar ya. Tepatnya di titik longsor Cipadung ini bisa berjalan lancar dan juga bisa segera rampung dengan hasil yang terbaik lah tentunya. Ya, dan juga jangan sampai terjadi lagi longsoran. jangan sampai. Ya Allah, jangan sampai lah. Seperti itu. Oke ya, kita lupa nih ke depan dulu ya. Kita coba ke depan dulu. Ini ada juga yang di depan, lupa nih. Nah itu tadi yang di atas tadi ya. Yang tadi dari bawah yang pasti awal. Oke. Nah yang ini juga belum kita shoot mungkin tadi ya, lupa. Pas sudah sebagian, coba kita dekati lagi. Ya kita coba dekati lagi. Oke. Nah kayak gini rekan. Ada para pekerja yang tampaknya ini sedang melakukan proses penguatan area shotcrete-nya tampaknya ya, dengan melakukan penanaman pengaplikasian biasanya sih kayak seperti besi kayak gitu rekan-rekan yang ditanam itu. Apa saya istilahnya tuh lupa. Kayak gitu rekan-rekan. Nah ini ada para pekerja ya di sore hari pukul 16:09. Tapi ini para pekerja masih terus bekerja. Tampaknya ini sampai malam hari tampaknya ya. Pengerjaan ini tampaknya sampai malam hari atau mungkin 24 jam mungkin. Nggak tahu juga. Kayak gini rekan-rekan. Nah itu. Ya, luar biasa dedikasinya para pekerja ya. Ya kita doakan juga para pekerjanya bisa ya diberi kesehatan dan juga keselamatan dalam melakukan pengerjaan di sekitar area ini tentunya. Oke, ya selanjutnya kita ke bawah. Nah ini ya, ini tadi yang dari awal ataupun yang pas awal kita ambil, kita shoot kayak gini rekan-rekan. Jika dilihat dari kondisinya, tampaknya untuk titik ini pun akan dilakukan proses shotcrete juga, karena ini contohnya ada di depan ini. Ya ini dilakukan shotcrete ya. Nah ini dilakukan shotcrete sama rekan-rekan. Ya mudah-mudahan ini jangan buru-buru hujan. Ya mudah-mudahan jangan buru-buru hujan dengan intensitas tinggi lah, biar proses shotcrete-nya berjalan dengan lancar tentunya. Kalau ada hujan agak lumayan juga proses shotcrete-nya. Kayak gini ya shotcrete-nya. Dan ini biasanya ini yang putih-putih. Nah ini yang putih-putih. Ya ini penyalur semen biasanya ya, semen mixing ya dari mobil atas biasanya begitu. Karena untuk saluran airnya ya, ini sudah kelihatan di sini nih. Nah ini ada box culvert ya, box culvert untuk saluran airnya ataupun gorong-gorong ya.
Nah, dan ini juga tampaknya di titik ini pun akan dilakukan proses shotcrete juga, karena kelihatan ini ada hasil kerukan dari ekskavator yang melakukan pengerukan di area lereng ataupun tebing ini. Begitu rekan-rekan. Oke, ya. Kemana lagi kita? Coba lihat ini kondisi lalu lintas ya. Cukup ramai, macet ini bahkan ya. Cukup ramai kendaraan karena mungkin ini hari Minggu rekan-rekan. Karena mungkin ini hari Minggu, jadinya banyak sekali kendaraan yang melintas di jalan nasional Kuningan Majalengka. Ya, ini ramai sekali kendaraan dari atas ke arah bawah ya, ke arah Cikijing. Ya, jalur ini pun bisa menjadi akses menuju Ciamis dan juga Pangandaran biasanya ya. Pangandaran, Tasikmalaya, Garut juga bisa. Jika dari arah Cirebon rekan-rekan, karena dari sini pun ada bus, kalau nggak salah itu bus Cirebon Tasikmalaya ya, Cirebon Tasikmalaya. Via Ciamis itu via Kawali, begitu rekan-rekan. So ya, tampaknya hanya itu untuk visualisasi kondisi terkini pengerjaan perbaikan ataupun perbaikan jalan nasional Kuningan Majalengka, tepatnya di titik longsor Cipadung rekan-rekan, yang bisa saya bagikan pada kesempatan kali ini. Ya, semoga video yang saya bagikan kali ini bisa bermanfaat dan juga bisa menjadi informasi baru buat rekan-rekan semuanya. Ya, oh ya, nanti coba saya lakukan perjalanan melalui pandangan darat ya, dengan motovlogging lah. Nanti setelah ini ya, setelah ini coba saya lakukan pandangan darat rekan-rekan, lupa saya. Oke, jadi tetap ikuti terus videonya dari awal hingga akhir tentunya, biar tahu dari titik ke titik. Begitu rekan-rekan. Oke. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali rekan-rekan di channel YouTube Apri Subroto. Udah pembukaan tadi ya, pas ngedrone. Ya, ini lanjutan video tadi, melihat kondisi saat ini perbaikan jalan nasional Kuningan Majalengka. Ini nggak tahu pada ngebut-ngebut mau kemana ya. Kayaknya ngejar-ngejar ini, ngejar-ngejar apa? Giliran tuh. Ngejar-ngejar giliran kayaknya tuh. Itu rekan-rekan, ini kita coba lihat melalui pandangan darat ya. Seperti ini kondisinya. Saat ini diterapkan sistem one way dari arah Kuningan menuju arah Majalengka, begitupun sebaliknya. Ini giliran rekan-rekan. Jadi sistemnya buka tutup ya. Sistemnya buka tutup. Nah, ini kayaknya giliran yang dari bawah ke atas nih. Kelihatan pada ngebut-ngebut. Saya mau ngebut tapi gimana? Kalau mau ngebut tuh takutnya nantinya framenya agak jelek ke videonya. Bismillah lah. Ya, ini giliran naik tampaknya ya. Nggak ada kendaraan yang dari atas ke bawah ini. Ya, dan tadi dari pandangan udara kelihatan kondisinya sudah seperti itu. Sudah ada progres yang menggembirakan ya untuk pengerjaannya. Untuk proses shotcrete-nya alhamdulillah berjalan lancar. Dan juga pembuatan fondasi dasar untuk penahan struktur tanah daripada badan jalannya juga alhamdulillah berjalan lancar. Kita doakan yang terbaik saja rekan-rekan. Ini kita kasih jalan dulu mobil, kasihan mau nyusul. Oke. Ya, tampaknya di stop kita, giliran berhenti dulu. Ya, kita di stop nih. Tapi kita coba melipir ya. Coba melipir. Nah, itu motor di depan. Kita coba melipir, ini giliran dari atas ke bawah kayaknya. Kita ketelatan. Ya betul, ini giliran dari atas ke bawah. Nunggu dulu. Oke, nunggu dulu. Yo. Ini giliran kita nungguin. Kayak gini vibes-nya. Tadi ternyata di Cikijing juga ada spot penghentian kendaraan ya. Jadi kendaraan di stop tadi di Cikijing dan juga di titik ini rekan-rekan. Ada 2 titik ternyata. Dan ini mungkin karena hari Minggu jadi sangat ramai sekali kendaraan yang melintas. Ya, didoakan sajalah semoga ini pengerjaannya bisa berjalan lancar dan juga bisa segera rampung tentunya dengan hasil terbaik.
Oke, ini sisa mobil-mobil. Dan di atas sana udah nggak kelihatan ada kendaraan lagi yang turun ke bawah. Berapa menit tadi ya? Lumayan, agak lama. 5 menit lebih ya nunggu tadi. Jadi saya skip dulu aja. Gitu rekan-rekan. Ya ini kayaknya rombongan terakhir nih. Ya kalau misalkan mau ke jalur ini, saya tidak menyarankan untuk mobil-mobil besar ya, untuk mobil bus besar dan juga mobil bersumbu 3 atau mobil tronton seperti itu ya. Saya tidak sarankan, ini nggak bisa lewat karena jalannya memang kecil dan juga tentunya strukturnya ini masih belum diperuntukkan untuk kendaraan tersebut, ini masih belum kokoh rekan-rekan. Jadi masih ya belum di prepare untuk itu. Ya ini kendaraan terakhir kayaknya. Oke. Kendaraan terakhir, kita maju. Mobil proyek gitu. Oke. Ya giliran kita maju. Oke. Kayak gini kondisinya, bisa dilihat rekan-rekan. Nah ini masih belum sepenuhnya siap ya. Nah ini masih dalam tahap pengerjaan juga, masih banyak material konstruksi di kanan kirinya, jadi harus tetap hati-hati. Ini mohon maaf jika saya nggak berhenti karena ini menghargai pengendara lainnya tentunya ya, kita saling menghargai. Nah ini kayak gini tadi sempat kita lihat dari pandangan udara seperti apa kondisinya, dan ini melalui pandangan darat seperti ini pipesnya itu ataupun suasananya rekan-rekan ya kayak gini. Nah ini untuk di titik ini memang tidak terjadi apa-apa, alhamdulillah. Hanya di titik tadi saja yang terjadi longsorannya, ada 2, nanti kita lewat lagi di atasnya nih, nanti di atasnya kita lewat lagi. Nah ini ada agak berbelok ya, berbelok. Nah ini di depan ya, yang tadi dari pandangan udara kelihatan ada proses pengerukan tuh. Nah ini kayaknya akan dibuatkan saluran air kelihatannya ya. Oh ya, dibuatkan saluran air, dan nantinya juga agak lebih lebar sedikit kayaknya. Betul. Nah ini nih sebelah kanan kayaknya akan dibuatkan saluran air. Nah itu shotcrete ya, shotcrete tuh kayak gitu jika dari dekat, shotcrete itu. Hai, masya Allah. Ngeri kalau lihat ke kirinya, ngeri. Nah ini udah dari dulu ini. Nah ini titik longsorannya sebelah kiri. Oke, nah, kendaraan mengantri panjang. Tadi kita ngantri, sekarang ini yang di depan ngantri yang turun ke bawah. Ya panjang juga kendaraan yang ngantri ya. Kayak tadi rekan-rekan ya, kondisinya di titik tadi, di titik longsoran tadi. Ya kita doakan saja pengerjaannya bisa segera rampung dengan hasil terbaik lah, karena kita ini berkejaran dengan musim hujan juga tentunya ya. Dan jangan lupa juga doakan para pekerja diberikan keselamatan dan kesehatan agar pekerjaannya tentunya lancar juga. Gitu rekan-rekan. Nah ini memang di titik ini khususnya di Jalan Nasional Kuningan Majalengka atau Majalengka Kuningan, ini memang titik rawan longsor. Kelihatan tuh yang sudah di shotcrete tuh, sudah kapan tahun itu ya. Sama ini dulunya sempat terjadi longsoran juga. Wih ngeri. Ngapain cornering di jalan ramai kayak gini tuh. Gitu rekan-rekan. Seperti ini, tapi ini antriannya nggak terlalu panjang. Biasanya panjang banget antriannya. Ini alhamdulillah nggak terlalu panjang, atau mungkin karena titik penghentian kendaraannya agak dekat area pengerjaan tampaknya ya, jadi tidak terlalu panjang. Begitu rekan-rekan ya, seperti itulah kondisi saat ini pengerjaan ataupun perbaikan Jalan Nasional Kuningan Majalengka yang terjadi longsor di sekitaran wilayah Cipadung itu rekan-rekan ya, yang saat ini dalam tahap pengerjaan. Dan ini kita menuju arah Kuningan di jam berapa ini? Jam 5, setengah 5.
Ya tadi ngantrinya juga nggak terlalu lama lah, sekitar 7-8 menit ya, sekitar 7-8 menit. Nah, ini perbatasan antara Kabupaten Majalengka dengan Kabupaten Kuningan. Kita udah nyampe Kuningan. So ya, ini menjadi akhir dari video kita kali ini. Semoga video yang saya bagikan bisa bisa bermanfaat dan menjadi informasi baru buat rekan-rekan semuanya. Aduh, saya himbau kalau yang mau nyebrang itu lihat-lihat dulu kendaraan. Yang pertama, yang kedua jangan santai. Nyebrang tuh ya kasih inilah, saling menghargai gitu. Gak paham juga kalau yang nyebrang santai banget itu, aduh, masya Allah. Gitulah pokoknya. Nah, ini juga titik penghentian tampaknya. Ini juga titik penghentian. Ini ke arah Ciamis ya, bisa ke sana tuh, ke arah Ciamis. Tapi jalannya cukup kecil. Begitu rekan-rekan, ini sudah nyampe Kuningan, tepatnya di Kecamatan Dharma. Saya sampai jumpa di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, luar biasa.